Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Nah, gimana kabarnya? Nah, pada pertemuan kali ini kalian bisa melihat Ibu melalui channel YouTube ya. Nah, tapi Ibu belum bisa langsung tatap muka dengan kalian. Mungkin di lain kesempatan kita bisa menggunakan aplikasi virtual. Nah, jadi nanti kita bisa melihat satu sama lain. Nah, tidak apa-apa. Nah, pada pertemuan kali ini Ibu akan menjelaskan mengenai otot. Nah, sebelumnya pertemuan minggu kemarin kita sudah membahas mengenai sendi dan juga tulang. Nah, Ibu akan sedikit memberikan review mengenai sendi. Nah, kemarin sendi itu ada berapa? Pengelompokan sendi, hubungan sendi itu sebenarnya ada 3. Ada sendi sinatrosis, amfiartrosis, dan juga sendi diartrosis. Nah, apa sih perbedaannya? Nah, yang pertama itu ada sendi sinatrosis. Nah, sendi sinatrosis ini contohnya ada pada bagian tulang tengkorak kita. Nah, jadi tulang tengkorak ini sebenarnya tersusun atas beberapa tulang pipih yang saling berhubungan satu sama lain. Nah, hal ini, yang menghubungkan antara bagian potongan tulang yang satu dengan yang lain itu diikat oleh jaringan ikat serabut. Nah, jaringan ini memungkinkan tulang antara satu dengan yang lain itu terhubung. Nah, itu dinamakan sendi, namun tidak memungkinkan adanya gerakan karena pada sinatrosis ini sendinya itu ikut menulang atau ikut menjadi keras. Jadi, tulang tengkorak kita bentuknya akan seperti membulat, seperti bola. Nah, dan tidak bisa bergerak. Jadi sekalipun kita bergerak ke kanan ataupun ke kiri, menoleh ke kanan atau ke kiri, nah itu yang bergerak adalah bagian leher, bukan bagian tulang-tulang dari kepala, tulang-tulang tengkorak kita. Nah, di bagian tulang tengkorak itu terdapat sendi sinatrosis, hubungan sendi sinatrosis, sendi yang tidak memungkinkan adanya pergerakan. Itu yang pertama. Nah, sekarang yang kedua, ada sendi amfiartrosis. Nah, amfiartrosis ini memungkinkan adanya sedikit pergerakan yang sangat terbatas. Sebagai contohnya pada tulang belakang. Nah, tulang belakang ini kita dapat bergerak tapi memiliki pergerakan yang terbatas. Misalnya, kita hanya bisa membungkuk atau berdiri seperti ini, berdiri tegak dan juga membungkuk. Nah, saat itu sendi amfiartrosis itu memiliki pergerakan yang sangat terbatas. Nah, itu berbeda dengan yang tadi ya. Nah, sekarang yang ketiga yaitu sendi diartrosis. Nah, di diartrosis ini sendi-sendi yang biasa kalian kenal. Ada 5 ya. Yang pertama ada sendi peluru, sendi engsel, sendi pelana, sendi putar ya, dan juga sendi geser. Sekarang, mengapa sih disebut dengan sendi engsel? Nah, karena pergerakan yang terbentuk dari sendi engsel itu diibaratkan gerakannya itu seperti engsel pintu yang membuka dan menutup. Misal bagian sini, bagian sini, ini ada sendi engsel, hanya bisa pergerakan yang terbatas seperti ini. Nah, seperti engsel pintu. Nah, kemudian di pergelangan tangan bisa bergerak seperti ini ataupun bisa berputar seperti ini. Nah, tadi bagian leher. Nah, bagian leher ini bisa kita putar ke kanan ataupun ke kiri. Itu di situ terdapat sendi pundak. Sekarang bagian pundak kalian. Coba pegang bagian pundak kalian. Nah, kalian bisa bergerak seperti ini. Itu namanya sendi apa? Sendi peluru. Nah, jadi sendi pada pembagian kelompok diartrosis ini terdapat 5 sendi. Sendi engsel, sendi peluru, sendi pelana, sendi geser, dan sendi putar. Gitu. Kemarin juga kalian sudah masing-masing sudah membuat video mengenai sendi. Nah, tentunya kalian sudah bisa lebih memahaminya. Nah, Ibu harap tadi hanya sekedar review sebentar. Nah, nanti kita langsung mulai pada materi otot. Nah, sekarang coba bagaimana sih kalian bisa berjalan ataupun kalian berlari
dan juga saat kalian mengangkat beban atau misal kalian membawa ember. Misalnya saat kalian bergerak atau kalian misal jalan dari area sekitar pekarangan rumah, kalian jalan dari kanan ke kiri kemudian bolak-balik, kemudian atau saat kalian mengangkat beban, itu bagaimana sih mengapa kalian bisa menggerakkan atau membawa benda-benda tersebut. Nah, sebagai contohnya, misal di gambar ini ada seorang atlet, dia mampu mengangkat beban yang sangat berat. Nah, bagaimana sih hubungan antara tadi tulang, otot, dan sendi yang mampu membuat suatu pergerakan sehingga orang tersebut bisa mengangkat beban yang berat. Nah, coba sekarang. Saat kita mengangkat beban, misalnya kita membawa tas ataupun tadi seperti atlet tadi, dia mampu mengangkat beban yang sangat berat, besi yang sangat berat. Nah, dia angkat ke atas. Bagaimana bisa? Nah, jadi itu dikarenakan bagian otot kita, atau daging yang biasa kalian kenal sebagai daging, itu sebenarnya otot. Nah, bagian otot kita itu yang mengalami kontraksi dan relaksasi. Nah, kalau misal kita bergerak seperti ini, tadi kita mengangkat beban ke atas ya, kita mengangkat beban ke atas. Nah, maka bertumbuh pada bagian sini lengan, ataupun saat kita menekuk seperti ini. Nah, saat kita menekuk seperti ini, bagian sini otot apa? Coba di sini yang bagian atas, otot bicep. Otot bicep ini mengalami kontraksi, sedangkan bagian bawah otot tricep mengalami relaksasi. Nah, saat kita seperti ini. Nah, sekarang bagaimana sih mekanisme terjadinya kontraksi dan relaksasi pada otot? Oke. Sebelum kita masuk pada mekanisme, kita harus mengetahui dulu bagaimana struktur dari otot. Nah, otot yang ada di dalam tubuh kita itu ada 3 jenis. Yang pertama, otot lurik atau otot rangka. Nah, yang kedua otot jantung, dan yang ketiga otot polos. Nah, bagaimana perbedaan antara ketiga otot tersebut? Nah, kita akan bahas satu persatu. Nah, otot rangka atau otot lurik. Nah, otot ini yang paling yang akan lebih kita bahas lebih dalam. Nah, pada otot rangka dan otot lurik ini atau otot lurik ini itu kan otot yang menempel di bagian rangka-rangka tubuh. Kenapa disebut otot rangka? Itu karena dia menempel pada rangka-rangka tubuh, di semua tulang yang menempel. Oke, sekarang kita akan melihat ciri-ciri dari otot lurik atau otot rangka. Nah, yang pertama, otot rangka ini bergerak secara sadar. Nah, artinya saat kita memerintahkan untuk bergerak, otot kita memerintahkan untuk bergerak, maka otot rangka ini bergerak. Nah, saat kita tidak memerintahkan untuk bergerak, maka tidak akan bergerak. Nah, itu dinamakan dengan pergerakan yang secara sadar. Nah, sebagai contohnya, tadi kalau kalian jalan, kalian memerintahkan tubuh kalian untuk jalan ke depan, jalan satu langkah, melangkah gitu. Nah, itu akan direspon oleh otak dan juga tubuh akan otomatis jalan. Nah, itu secara sadar, kalian sadar melakukan itu. Nah, kemudian ciri yang kedua, jika dilihat melalui mikroskopis, maka seperti ada garis gelap dan terang. Bagaimana sih? Apa sih yang dimaksud dengan garis gelap dan terang ini? Nah, coba. Ini nanti berkaitan dengan struktur otot. Adanya filamen tebal dan tipis. Nah, filamen tebal dan tipis inilah yang menyebabkan otot ini terlihat seperti ada garis gelap dan juga garis terang. Nah, seakan-akan membentuk warna yang gelap dan terang berselang-seling, gelap, terang. Nah, itu sebenarnya struktur dari otot, adanya filamen tebal dan juga filamen tipis. Seperti itu. Oke, sekarang kita melihat bagaimana struktur dari otot lurik yang secara mikroskopis. Kita lihat secara jelas. Nah, ketika otot kita
bagian otot kita misalnya diambil, nah itu di dalamnya sebenarnya di dalam otot itu terdapat kumpulan dari berkas serabut otot. Nah, berkas serabut otot ini di dalamnya terdapat kumpulan serabut otot tunggal atau sel otot. Nah, pada serabut otot tunggal ini terdapat bagian nukleus dan juga sarkolema atau membran sel otot. Nah, membran sel otot atau sarkolema ini berfungsi untuk melindungi bagian dari miofibril. Nah, di dalam sarkolema ini banyak kumpulan miofibril. Apa sih miofibril ini? Nah, miofibril ini kumpulan dari sarkomer. Sarkomer, dalam satu sarkomer itu terdiri antara aktin dan miosin. Nah, jadi sarkomer yang saling berjajar menyambung, nah itu disebut miofibril. Seperti itu. Setelah kita mengenal struktur otot, nah tadi adanya miofibril, kemudian di dalam miofibril ada sarkomer. Nah, di dalam sarkomer ini terdapat aktin dan juga miosin. Nah, seperti itu struktur secara singkatnya. Nah, sekarang kita mempelajari bagaimana sih proses mekanisme kontraksi dan relaksasi. Nah, nanti Ibu akan menayangkan video. Nah, pada saat itu coba kalian perhatikan dan juga pada saat kontraksi dan relaksasi, bagian-bagian otot apa saja yang terlibat. Kemudian sebelum masuk ke bagian otot, sistem apa yang membantu dalam proses mekanisme kontraksi dan relaksasi. Nah, yang ketiga, bagaimana cara kerja dari sistem kontraksi dan relaksasi ini. Yang keempat, zat-zat apa saja yang dibutuhkan saat kontraksi dan relaksasi. Zat atau ion apa saja yang dibutuhkan. Nah, dari 4 pertanyaan tersebut, kalian bisa menjawabnya jika kalian melihat video pada tayangan selanjutnya. Nah, kemudian dari video tersebut, kalian menjawab pertanyaannya dan kalian tuliskan di room Google Class kita. Nah, kalian tuliskan jawabannya di situ. Nah, nanti akan Ibu coba lihat satu persatu semuanya. Apakah kalian sudah bisa memahami struktur dan juga proses mekanisme antara kontraksi dan juga relaksasi. Nah, seperti itu. Nah, bisa dipahami ya. Oke, baik, cukup sampai di sini dulu. Nah, nanti kalian biasa langsung dijawab dan juga langsung tuliskan jawabannya pada room Google Class. Nah, nanti Ibu tunggu, akan Ibu bahas lebih lanjut nanti kita di Google Class juga. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi, kali ini kita akan membahas mengenai kontraksi otot. Setiap hari kita menggunakan otot untuk melakukan aktivitas. Wanita pada gambar ini menggunakan otot pada tangannya untuk menulis. Sebagaimana kita ketahui, otot jantung dan otot polos merupakan otot involunter karena gerakannya tidak memenuhi perintah yang kita kehendaki, sedangkan otot rangka merupakan otot volunter. Otot rangka terdiri dari kumpulan serat otot yang berbentuk silindris panjang dan mengandung beberapa nukleus. Otot rangka akan berkontraksi dan berelaksasi ketika menerima sinyal dari sistem saraf. Neurotransmitter merupakan tempat pertukaran sinyal. Disinilah tempat terhubungnya bulb sinaptik akson terminal dan serat otot. Selanjutnya, serat otot terdiri dari banyak miofibril. Miofibril mengandung unit kontraktil yang disebut dengan sarkomer. Sarkomer berdekatan satu sama lain sepanjang miofibril. Setiap sarkomer terdiri dari filamen protein yang tebal dan tipis. Karena itulah otot ini disebut dengan otot lurik. Protein yang tebal tersusun dari protein miosin dan bagian tengah yang membagi daerah ini disebut dengan garis M.
Filamen yang tipis tersusun dari protein aktin. Garis potongnya disebut dengan garis Z. Nah, karena itulah sarkomer dapat memendek pada kedua sisinya. Meskipun antara filamen digambarkan sebagai pergeseran, sebenarnya filamen miosin benar-benar menarik aktin sepanjang-panjangnya. Cross bridges atau jembatan yang menjadi penghubung aktin dan miosin mengarahkan tenaga untuk bergerak. Inilah yang disebut dengan mekanisme kontraksi otot. Kontraksi otot dimulai ketika ATP yang menempel di miosin dihidrolisis menjadi ADP dan fosfat. Hal ini menyebabkan kepala miosin bisa menempel pada aktin dan membentuk jembatan aktin-miosin. Ini adalah proses ketika miosin menempel pada aktin. Selanjutnya, ADP dan fosfat akan dilepas, namun miosin akan tetap melekat pada aktin sampai datang lagi ATP yang baru yang menempel di miosin. Hal ini adalah saat ketika otot berelaksasi, dan siklus ini akan terus berulang. Kontraksi otot dikontrol oleh ion kalsium. Filamen aktin akan berasosiasi dengan protein tambahan, yaitu troponin dan tropomiosin. Ketika otot berelaksasi, tropomiosin akan memblok jembatan aktin-miosin. Ketika kadar ion kalsium cukup tinggi dan terdapat ATP, maka ion kalsium akan berdekatan dengan troponin, sehingga akan menyebabkan daerah aktif tropomiosin yang semula tertutup oleh troponin. Hal tersebut membuat kepala miosin mampu berikatan dengan aktin dan membentuk jembatan aktin-miosin dan memungkinkan miosin untuk menarik aktin. Ion kalsium terdapat pada sarkoplasmik retikulum dan akan dikeluarkan ketika mendapatkan sinyal dari sistem saraf. Berikut adalah penjelasannya. Neurotransmitter dilepaskan dari neuron dan mengikat reseptor yang mendepolarisasi selaput serat otot. Impuls akan bergerak ke tubulus T dan membuka retikulum endoplasmik. Ion-ion Ca akan mengalir ke miofibril dan memicu terjadinya kontraksi. Hal inilah yang menyebabkan terjadinya pemendekan otot. Selanjutnya, ketika otot menghasilkan kekuatan yang cukup untuk menggerakkan, maka memungkinkan wanita pada gambar untuk menulis.